Gua mau ke Jakarta. Bokap gua tetap marah. Gua dan nyokap terpaksa pergi dari rumah. Kalau lu nggak keberatan, gua pinjam kunci rumah sewaan lu di Jakarta. Gua mau numpang sementara sampai gua dapat rumah kontrakan baru. Boleh, boleh, Dok. Ini kunci pintu depan. Ini kunci kamar gua. Lu pakai aja deh. Terima kasih, Don. Sekalian lu terusin aja sewanya. Gua nggak bakalan balik ke Jakarta. Gua mau kerja di sini saja sambil ngurusin mama sama mama gue. Oke, dah. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu, Don. Mari, Tante. Ya. Ada apa, Fon? Enggak apa-apa. Sukses ya. Ya, udah. Selamat datang, selamat kembali di rumahmu, Foni. Nah, coba kau lihat. Ini semua gambar-gambar yang kau pasang di sini sejak dulu. Dan masih tetap seperti dulu. Begitupun guci-gucinya, semua tidak ada yang berubah. Termasuk juga lukisan yang sangat kau cintai, masih di tempatnya. Ingatkah? Dan fotomu yang cantik itu, hanya itulah satu-satunya pelipur hati mama selama ini. Coba nanti kau lihat kamarmu. Tak seorang pun berani masuk ke kamarmu. Itu berarti kami masih mengharapkan kedatanganmu. Jadi mama harapkan kamu tidak merasa asing lagi di rumah ini. Karena semuanya masih seperti dulu. Oke, baiklah. Tentunya lapar kan? Mama siapkan dulu makanan ya. Nah, duduk kan ya. Duduk, Ma. Ma. Ya, Don. Mama istirahat aja dulu. Yang tadi teman kamu itu siapa, Don? Itu Indra, Ma. Anaknya Om Prabowo. Prabowo? Mama kenal keluarganya? Kalau sama Pak Prabowo-nya, Mama sudah kenal lama, jauh sebelum kamu lahir. Tapi Mama belum kenal sama keluarganya. Keluarga mereka sedang pecah, Ma. Om Prabowo itu orang yang terlalu kaku, angkuh, dan mau menang sendiri. Sekarang anak istrinya pergi meninggalkan dia. Hah? Mama nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Don. Indra, Apa kabar?
Tindakan kamu memerlukan keberanian yang luar biasa. Ini bukan soal keberanian, As, tapi soal pilihan. Saya nggak punya pilihan lain, kecuali memberikan waktu untuk Mas Bowo memikirkan tindakannya. Apa dengan cara begini, kamu yakin dia bisa lunak? Keyakinan saya satu-satunya menyerahkan semuanya pada Tuhan. Dan apa yang saya lakukan sekarang demi masa depan Indra. Kalau saya biarkan terus-menerus larut seperti ini di bawah tekanan Mas Bowo, saya khawatir Indra akan hancur. Dan di Jakarta dia bisa membangun dirinya sendiri. Indra bisa kerja di kantor Hari? Terima kasih, As. Indra sudah memutuskan untuk belajar mandiri. Dia akan memulai usaha mulai dari bawah. Saya kangen sama kamu. Kangen sekali. Kamu kira saya enggak? Sekarang semuanya terserah pada kamu. Apakah kamu masih mau terima saya sebagai calon suami? Kok kamu ngomong gitu sih? Saya sudah nggak punya apa-apa lagi, Mit. Sekarang saya bukan Indra yang dulu. Sekarang saya miskin. Saya baru berusaha untuk mandiri. Indra, saya sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Bukan karena harta orang tua kamu. Saya mencintai kamu karena kamu adalah kamu. Terima kasih, Mit. Maafin saya kalau selama ini saya menyakiti kamu. Saya bisa ngerti kok. Kamu sudah mengalami masalah besar dalam keluarga kamu. Tapi kenapa kamu gak tinggal di rumah saya aja? Seperti dulu. Karena mama sama papa juga selalu nanyain kamu. Saya pernah bilang ke kamu, saya ingin memulai segala sesuatunya sendiri. Makanya saya meneruskan menyewa rumah yang tadinya disewa oleh Doni. Di sana kamu tinggal sendiri? Enggak. Pasti ada perempuan lain deh. Iya. Tuh kan, nggak mau. Kok ngambek? Ntar dulu, cewek itu mama saya sendiri. Yeay. Kamu. Udah cemburu dulu. Nggak bisa. Ngapain? Kok bisa begini sih? Sinting memang berdua ya. Ih, masa aku sinting sih? Lu pasti juga lagi mikirin apa yang gue pikirin deh. Gue yakin lo pasti mau bilang heran kan? Jadi, Gue mau bilang lu berdua gila tau gak? ih, gila asalnya. Tapi gila enak gila. Alhamdulillah baik. Happy lo, ngapain aja? Asal ya ngomongnya. Kok gua nggak dirangkul? Ini maunya deh. Nit, pas gua kemari, gua ketemu Doni di depan rumah gua. Loh, emang Doni masih di Surabaya? Masih. Bukannya dia udah balik, makanya gue kesini. Dia bilang dia nggak bakal balik ke Jakarta. Dia mau kerja di Surabaya, sekalian ngejagain mama dan omanya. Gue udah cerita ke Indra kalau Foni itu ibunya Doni. Dan gue juga udah cerita kalau misalnya kita udah ke tempatnya Foni. Dan bicara sama Doni soal ibunya. Padahal gue udah usaha lo untuk lupain Doni. Nit, lo masih inget gak sih? Dulu kita pernah ngomong soal Indra sama Doni. Kan gue bilang, kalau gue yakin Doni pasti bakal nelfon lo lagi. Tapi ya, lo mesti ngasih dia waktu untuk ngatasin masalahnya. Sekarang masalah gua sudah gua atasin. Itu sih namanya bukan diatasin, tapi dipending, Pak. Masalahnya sendiri kan belum selesai. Ya deh, terserah kamu. Makanya, jangan suka nyala omongan orang. Orang Mita lagi ngomong sama Anita. Terus lo kan bilang, idem. Sama halnya kayak gue ngasih waktu Indra untuk ngatasin masalahnya kan.
Tapi kalau menurut gue, Tante Foni pasti nggak kaku. Dan dia nggak sediktator papanya Indra. Jadi, dia pasti lebih mudah untuk disadarkan. Ya, yakin dong? Beno, kamu sudah pernah gagal, sampai hancur-hancuran, sampai jadi buronan. Sekarang, mendingan kamu dengar katanya Tony. Karena cara dialah yang terbaik. Ma, masih suka kambuh asmanya, Ma. Mama jangan terlalu banyak merokok. Ya. Makan rame-rame di hari Minggu merupakan waktu makan yang paling saya sukai. Tidak diburu waktu, santai, bisa ngobrol, ya, bisa segala-galanya. Mas Bowo juga sama. Saya heran, kenapa Papa bisa kesal banget sama Om? Padahal kalau saya pikir-pikir, bisnis Papa juga oke. Kamu tahu, Om dan Papa kamu itu bersahabat sejak kecil. Dan Papa kamu ya memang begitu dari dulu. Tidak pernah mau menerima kekalahan, baik dalam permainan maupun olahraga. Saya hanya mulai khawatir dia macem-macem. Tapi pada dasarnya dia memang gak suka kesepian. Jangan bicara soal itu di depan anak-anak. Gimana kalau kita bicara soal Indra? Kita harus memikirkan masa depan Indra. Kita harus cari jalan yang terbaik buat dia. Kita juga udah ngebujuk Indra supaya mau bekerja di kantornya Papa. Jadi kalau suatu waktu Papa mau pensiun, Mita atau Indra kan bisa nerusin. Saya berterima kasih sekali, Om, Tante dan Mita ikut memikirkan masa depan saya. Tapi saya ingin mencoba usaha sendiri, biarpun itu harus dari bawah. Bagus itu. Sebagai orang muda, memang kamu harus mulai dari bawah. Om juga dulu begitu. Cari pengalaman, dan dari pengalaman itu nanti kamu jadi tangguh. Kamu jadi montir. Di bawah kolong mobil kan? Dan gitu dong, kalau gitu kita mau makan apa dong nanti? Montir itu kan pekerjaan. Jangan anggap enteng dong. Enak banget. Ya? Bukannya dia malah tambah frustrasi. Ya, dia masih muda dan kelihatannya punya semangat yang sangat tinggi. Beri dia waktu dan kesempatan. Kita hanya bisa menunggu dan mendukungnya. Itu pun kalau dia minta. Kenapa? Manis sekali. Persis seperti kamu. Oh, ngerayu. Tidak bisa. Mama tetap menolak dan tidak bisa menerima Anita sebagai menantu Mama. Mama tidak bisa memutuskan sendiri apa yang boleh dan tidak untuk saya, Ma. Seharusnya Mama juga menanyakan pada bapak saya. Kamu tahu siapa bapak kamu? Justru saya mau tanya sama Mama. Mama capek, Don. Mama mau tidur. Ma, sebentar, Ma. Siapa bapak saya, Ma? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.